Makanya budaya nasional itu siapa yang tanggung jawab? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Zaman Pak Harto, Menteri Pendidikan sendiri, Menteri Kebudayaan sendiri. Tapi dijadikan satu. Antara pendidikan dan kebudayaan itu berbeda. Tapi ya sudahlah, inilah reformasi. Reformasi yang tidak punya konsep. Yang penting ada reformasi, berubah. ABRI jadi TNI, ya kan? Dwi fungsi jadi dwi misi. Suka-sukanya yang membuat konsep tanpa ada patokan yang standar. Apakah ini benar? Jadi terjadilah konflik paradigma das-mundasku itu. Aku yang benar, kau salah. Kami yang benar, kamu salah. Nah, tapi harusnya ada standar patokan gitu loh. Nah, jadi di sini etnisitas akan menjadi dasar untuk memecah negara yang ada. Ya. Dalam rangka apa? Pembentukan negara baru dan identitasme. Oke. Sama-sama. Apa yang Oke, salam aleihim, salam damai sejahtera, damai sukacita bagi kita semua yang ada di Zoom ini untuk melanjutkan seri wawasan kebangsaan, ya. Apa yang akan saya sampaikan malam ini masih tidak terlepas dari konflik paradigma dan terminologi antara paradigma nasional, national paradigm, dan nasional paradigma kesukuan atau ethnicity paradigm. Ini merupakan kelanjutan yang kemarin. Kemarin sudah kita bahas, tapi kemarin itu karena pembahasannya buru-buru, makanya kita akan ulangi lagi karena ini penting. Mengapa hal ini penting? Karena situasi sekarang setelah globalisasi ini, setelah globalisasi membuat ya paradigma kesukuan ini semakin menonjol, gitu loh. Paradigma kesukuan semakin menonjol. Nah, paradigma kesukuan ini lama-lama kalau dia dominan, maka paradigma nasional itu ditelan bumi, gitu loh. Mengapa penting? Mohon dicermati ya, mohon dicermati penjelasan saya satu persatu karena ini penting sekali, gitu loh. Ya, sekarang ini terjadi konflik. Indonesia itu ya kalau di dalam perang itu sudah multipron, multidimensi, multikompleks frontnya. Nah, kalau kita melihat Israel sekarang lagi siap siaga dia untuk menghadapi perang ya di dalam berbagai front. Jadi frontnya itu, waduh, dia bayangin dikepung sana sini. Tapi apakah itu nubuat Tuhan? Ya, apakah itu nubuat Tuhan yang seperti tertulis di Ezekiel 3839? Ya kita lihat aja karena indikasinya sudah mengarah ke sana. Nah, paradigma kesukuan akhir-akhir ini menonjol kalau kita lihat terutama di belahan timur Indonesia. Ya, di mana menonjol sekali masalah Papua. Ya. Etnik ras Papua. Demikian juga di tempat lain sebenarnya sudah bergejolak. Tadinya saya mau bikin judulnya lebih seram. Ya, Papua berdarah-darah ya melawani versus Papua damai sejahtera. Nah, ini konflik antara OPM sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya melihat akhir-akhir ini di YouTube itu membahas masalah Papua. Tapi apa yang terjadi di Papua, ya kesalahan kita semua. Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi salah semua kita. Ya, kalau mau dilihat, kalau mau kita kaji, kalau kita mau analisa. Tapi itu saya tidak buka sekarang, nanti kita buka. Ya, nah dari awal saya selalu mengatakan ini paradigma ini penting ya. Jadi bukan dikira paradigma nggak penting, penting sekali. Makanya kata-kata paradigma ini
penting sekali kita pahami. Kenapa? Tanpa kita memahami paradigma, kita tidak tahu kita mau kemana gitu loh ya. Nah, berapa kali saya katakan bahwa paradigma itu merupakan kerangka landasan pemikiran, how to think. Setiap orang percaya untuk mengambil keputusan, memilih cara bertindak, how to act. Ya, mana yang benar? Ya, kebenaran itu mana yang pembenaran, penyesatan ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita coba pahami dulu sekarang. Nah, kalau saya katakan paradigma itu seperti ikan dengan air. Ya, ikan tidak bisa hidup tanpa air. Air juga nggak ada gunanya kalau nggak ada ikan. Sama dengan paradigma nasional ini, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa Pancasila yang nggak ada artinya. Ini yang tidak dipahami. Ya, jadi tanpa Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bisa berdiri tegak. Ya, tidak akan utuh. Ya, kemudian jati diri bangsa ini pun sudah terkoyak-koyak. Ya, nah ini yang kita pahami ya. Tapi kan saya belum sampai ke andaikan khilafah berkuasa di Indonesia, apa yang akan terjadi? Makanya nanti ada etnik religius, sudah kesukuan, ditambah lagi religius, itu lebih berbahaya lagi. Karena sudah semua orang tidak ada yang benar kecuali mereka. Nah, ini kita bicara nasionalis ya. Nasionalis di Indonesia pertama kali diartikulasikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama, dalam upaya untuk mendefinisikan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia tidak diciptakan Tuhan. Indonesia gitu nggak ada. Karena semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Suku bangsa Aceh, ya, suku bangsa Batak. Waalaikumsalam, Pak Mereka itu sebenarnya Indonesia ini pendatang. Semuanya pendatang, tidak terkecuali suku bangsa yang ada di Papua. Itu di rumah ada PR katanya. Ya, semuanya pendatang. Nah, bagaimana dia datang ke bumi Nusantara? Oh, ini punya Pak langsung. Sayangnya sejarah tidak menulis secara lengkap atau detail. Oh, tapi barangnya ada ya? Barangnya ada ya langsung. Ini masalah nasionalisme keindonesiaan ini itu mana? Diupayakan oleh Presiden RI pertama untuk mendefinisikan bangsa Indonesia. Saya berkali-kali mengatakan Indonesia nggak pernah dijajah. Karena Indonesia belum ada. Yang dijajah itu adalah kerajaan-kerajaan kecil, ya, di mana mereka menjualkan tanahnya kepada POC. Ya, kita bilanglah Belanda menjajah Indonesia. Indonesia nggak ada kok. Tahun 1945 memang kita dipukul Amerika menjadi Indonesia. Tapi sebelumnya nggak ada Indonesia, nggak ada dulu Sriwijaya, Majapahit, Mataram, kan begitu. Ada kerajaan-kerajaan kecil. Jadi ini setelah kita merdeka, Bung Karno memperkenalkanlah, mendesain nasionalisme keindonesiaan. Ya, dalam rangka definisi siapa sih bangsa Indonesia itu? Oke, nanti kita teliti satu-satu ya. Masalah narasi nasionalisme ini berusaha mengkoordinasikan semua identitas, etnis, agama, bahasa, dan kedaerahan lainnya yang ada di Indonesia. Untuk apa? Untuk menjadi identitas nasional Indonesia Raya. Ya, the Great Indonesia. Nah, sehingga nanti kita berharap kalau kita mau memilih presiden, jangan sampai salah memilih. Bagaimana dia bisa mengembalikan Indonesia Raya, bukan bangsa Indonesia yang nanti terpecah-pecah. Tapi ada faktor-faktor. Nah, bagaimana cara nanti kita mengatasi supaya tidak terjadi terpecah-pecah? Nanti ada saya jelaskan di sini. Nah, kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diubah oleh siapa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita sebut BPUPKI. Menyebutkan 5 ajas sebagai landasan berbangsa. Ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya kan, serta apa?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah 5 dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadikan prinsip. Jangan coba mengabaikan satu prinsip saja pun. Ketika kita mengabaikan satu prinsip, kita mengundang resiko, ya, mengundang resiko akan apa? Keutuhan bangsa ini. Dan harus dipenuhi dengan konsekuensi. Beberapa YouTube di luar Zoom ini sudah menyatakan bahwa masalah Papua harus diselesaikan dengan perang. Macam-macam lah komentarnya. Tapi apakah dengan begitu saja? Ya. Cara yang ditempuh supaya Papua tidak lepas dari negara kesatuan atau dari bingkai ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke lah. Filosofi Soekarno ya tentang identitas nasionalisme ini menemukan kebenaran bahwa nasionalisme bukan dalam Islam, bukan dalam perjuangan kelas atau kelompok etnis tertentu, tetapi dalam identitas yang mencakup, nah ini, perpaduan ideologi, agama, dan politik dengan akar yang ada di dalam Islam, Marxisme, Hindu, Kristen, dan tradisi pribumi. Artinya apa? Kearifan lokal, gitu ya. Secara kolektif, ya, kelima prinsip tersebut mendekati suatu negara kerakyatan. Ya, negara yang berbasis kerakyatan. Kalau kita bilang berbasis sipil lah, ya, bukan berdasarkan kemiliteran, bukan berdasarkan agama, ya, tapi berdasarkan warga, ya, kerakyatan. Meskipun prinsip-prinsip individual telah dikerahkan untuk juga membenarkan konstruksi lainnya, misalnya sila pertama telah digunakan oleh mereka yang ini menjadikan Indonesia bukan sebagai negara bangsa, ya, sebagai bangsa dan negara Islam. Jadi prinsip-prinsip itu sudah mengarah ke sana, ya, oleh para founding fathers kita. Akan tetapi upaya untuk mewujudkan bangsa yang berkewarganegaraan nasionalis tergerus oleh konstruksi Indonesia itu sendiri sebagai negara kesatuan yang bersamaan dengan kekuasaan dan wewenang terpusat di Jakarta. Konsekuensinya adalah hadirnya penolakan, federalisme, dan otonomi. Jadi kita dari dulu sebenarnya tidak mau ada federalisme, walaupun negara ini pernah menjadi negara federal ketika negara ini berbentuk Republik Indonesia Serikat. Dan otonomi, dulu itu kita menolak sebenarnya ada otonomi itu. Ya, tetapi sejak reformasi, mulailah muncul otonomi khusus, ya, ada daerah istimewa, macam-macam. Ya, seperti demokrasi terpimpin, ya, Insinyur Soekarno dan Orde Baru Jenderal Soeharto, menyebabkan bahwa nasionalisme di Indonesia menjadi kekerasan. Ya, menjadi kekerasan terutama dalam menghadapi nasionalisme etno-religius bangsa atau orang Aceh dan Papua. Nah, sekarang persoalannya bagaimana nasionalisme tidak menjadi kekerasan? Apa landasan kita supaya kita ini mempunyai bangsa Indonesia atau negara bangsa Indonesia atau negara bangsa Republik Indonesia yang berkarakter nasional. Tapi berkarakter nasional seperti apa? Nasional ke-Indonesia, bukan nasional etnik religius. Dalam pembicaraan paradok-paradok Papua yang disampaikan oleh Joshua Teu beberapa tahun lalu, ini antara nasionalisme Papua melawan nasionalisme Indonesia. Nah, oke ya. Ini nanti kita lihat bagaimana. Kita lihat secara nyata aja lah. Fakta ya. Dengan sejarah yang berbeda. Nah ini sejarah yang berbeda. Kelompok-kelompok ini menganggap diri mereka sebagai bangsa yang terpisah. Ya, sebagai bangsa yang terpisah. Artinya akhirnya separatisme Aceh pun dapat diselesaikan. Walaupun separatisme Aceh yang dulu kita lihat gerakan Aceh Merdeka ya pun dapat diselesaikan melalui apa? Negosiasi otonomi luas atau daerah istimewa melalui amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Demikian juga Papua sudah diberikan otonomi khusus, diberikan kesempatan ya
suku bangsa Papua, tapi mereka mengatakan dia bukan suku bangsa, dia Papua. Tapi nggak tahu apakah nama Papua itu pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau diciptakan manusia. Sepengetahuan saya, ya belum ada Papua waktu itu. Ya, belum ada Papua. Nah, kita harus kembali ke akarnya lah ya. Nah, sementara orang Papua memandang penggabungan mereka ke Indonesia tidak adil dan dilakukan tanpa persetujuan mereka. Inilah satu alasan mengapa mereka ingin merdeka. Mereka menuntut untuk dialog politik melalui perundingan untuk memisahkan diri. Dan otonomi khusus dianggap penindasan dan kekerasan negara. Jadi apalagi yang mau diminta? Ya. Nah, walaupun pemerintahan pusat memberikan otonomi khusus kepada orang Papua, tetap aja dibilang ini penindasan lah, penjajahan lah, macam-macam. Ya. Nah, perjuangan menuntut, ini salah ketik ya, sorry. Menuntut kemerdekaan, berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia, terus berlanjut. Pertanyaannya mengapa? Why? Nah, selain itu muncul tantangan nasionalis, etno-religius. Sudah kesukuan, muncul lagi keagamaan, etno-religius. Yang bukan agama saya, tidak boleh ada di Indonesia. Jadi ada berapa suku etno-religius? Kita banyak. Bukan aja saudara-saudara kita yang muslim, yang non-muslim pun ada. Ya, di tingkat provinsi. Saya mau katakan di sini, pembentukan bangsa berdasarkan kesukuan dan agama, nasionalisme religius, ya, yang berupaya mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, negara Islam ya. Nah, ini sudah lama. Ini paradigma ini sudah merupakan residu paradigma. Adanya dulu DII, TII, kemudian NII. Ya, tanya aja sama Ken Setiawan nanti bagaimana NII itu. Ya, terlepas dari keterbatasan dan tantangan tersebut, Indonesia relatif berhasil. Kita masih berhasil nih sampai tahun 2023 kita masih berhasil dalam menciptakan apa? Rasa memiliki dan kebanggaan terhadap bangsa. Ya, kebanggaan terhadap bangsa di antara sebagian besar penduduknya. Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, ya, tidak ada keinginan untuk membangun Indonesia sebagai bangsa etnis. Jadi pemerintahan pusat itu, ya katakanlah berapa persen lebih banyak kita, ya yang tidak setuju, ya membangun Indonesia berdasarkan apa? Sebagai bangsa etnis. Oh, bangsa Batak, bangsa Aceh, bangsa Dayak, bangsa Bugis, bangsa Madura, bangsa Bali. Ya, nggak ada keinginan itu sebenarnya. Ya, untuk membangun. Artinya siapa? Pemerintah pusat tidak ada yang ingin membangun itu. Ya, meskipun ya kita kan sering mengenal mayoritas penduduk Indonesia ini apa? Jawa. Ya. Nah, Jawa mayoritas dan pemimpin Jawa mendominasi kancah politik. Mereka tidak berusaha menjadikan Indonesia sebagai bangsa Jawa. Bahasa Jawa, budaya Jawa. Nah, memang mereka mayoritas. Suku bangsa yang paling banyak ya Jawa, yang kemudian nomor 2 kalau tidak salah Sunda, ya kan? Nah, tapi nggak ada pemerintah pusat atau para founding fathers itu ingin membentuk negara berdasarkan etnis atau mayoritas. Nah, terlepas dari manfaat pembentukan bangsa berdasarkan etnis atau kesukuan, kelihatannya akan terus berlanjut. Sebagai akibat apa? Sebagai akibat identitas individu dan kelompok menjadi sangat terikat dengan etnisitasnya. Ingat ya, terikat dengan etnisitasnya, dengan sukunya, dengan bangsanya. Nah, loyalitas dan identitas kelompok etnis ini lebih diutamakan daripada identitas individu dan identitas masyarakat lainnya. Dia nggak peduli ada orang Batak, orang Dayak, orang Manado, apa nggak peduli dia. Yang penting saya, etnis saya. Apalagi ditambah religiusnya, waduh makin nggak karuan-karuan negara ini nanti.
Ya. Di Malaysia misalnya, identitas etnis menjadi hal yang terpenting. Politik dan wacana etnis telah menjadi naturalisasi secara alami dalam interaksi politik, ekonomi, dan sosial budaya mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah membaur, walaupun etnis Melayu tetap dibanggakan. Itu sebabnya 13 kerajaan tidak akan melebur menjadi satu atau menjadi republik. Malaysia tetap kerajaan. Walaupun secara bergiliran, siapa yang di Pertuan Agung, ya, kita lihat siapa yang bergiliran di Pertuan Agung. Tapi dia tidak akan merubah konsep kerajaannya. Karena itu menunjukkan identitasnya Malaysia. Ya kan? Dapat dibayangkan ya bagaimana masa depan bangsa Indonesia ini jika paradigma etnis, ya, bahwa bangsa itu harus berdasarkan etnis, pembentukan bangsa itu terus berlanjut dan lebih dominan dari paradigma nasionalis. Bisa nggak kita bayangkan ke depan seperti apa? Ya. Jadi mari kita berpikir agak waras dikit lah. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana jika etnisitas sebagai paradigma dominan dari paradigma nasionalisme? Pertama, yang terjadi ini jika ya peranggapan kita. Padahal ini sudah menjadi indikasi juga. Pertama, konflik domestik dan internasional yang berakar pada pertimbangan etnis tidak mungkin bisa kita selesaikan. Tidak mungkin bisa kita selesaikan. Nah, beberapa konflik tersebut dapat semakin memburuk. Dan konflik berdasarkan kesukuan etnis yang baru, bukan hanya yang apa tadi, yang baru akan bermunculan. Ya, beranak pinak dia. Tapi bukan dari satu suku yang lain. Nah, dengan bertambahnya jumlah konflik antar etnis di dalam satu negara bangsa akan berdampak negatif terhadap siapa? Stabilitas domestik dan regional. Lihat, kawasan ASEAN. Diam aja itu. Nggak mau campur tangan dia. Diam aja. Apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di belahan Nusantara ini, diam. Kenapa? Mereka punya prinsip. Nah, yang kedua, jika hak untuk menentukan nasib sendiri terus dilaksanakan atas dasar suku bangsa, maka tidak akan ada habisnya, malah menyebar, ya, menyemai penyebaran pembentukan berbagai bangsa dan negara baru. Bukan contoh ya, bukan hanya Papua nanti, ya, bukan hanya Aceh, bukan hanya Maluku, bisa semua nanti menyebar. Ini akan menjadi wabah gitu loh. Nah, minoritas yang terperangkap di dalam negara bagian baru akan menuntut pemisahan diri atau berusaha untuk apa? Untuk bergabung negara di mana kelompok etnis mereka merupakan negara mayoritas. Jadi kalau kita lihat di sekitar Papua itu banyak ya. Ada Melanesia di sana, ada Solomon, ada Palau, ada Vanuatu, ada Tonga. Ya. Mereka merasa mereka satu etnis. Makanya jangan heran kalau Vanuatu, Tuvalu, ya. Saya pernah ketemu perwakilan mereka di Darwin pada saat acara apa dulu. Saya kaget ketika mereka bisa ada malam formal dinner, kita hanya menonton aja mereka menyanyi bersama-sama. Ya, dengan gaya Melanesianya. Nah, kita hanya tercengang. Kenapa berbeda-beda negara bangsa itu kok bisa satu nyanyian? Nah, ini karena mereka mempunyai budaya yang sama. Hati-hati bagi bangsa Indonesia ya. Dulu di dalam penjelasan saya ya beberapa jam yang lalu, saya pernah sampaikan bahwa belahan dunia ini ya sedang terjadi fragmentasi, terpecah-pecah karena perbedaan budaya. Tapi ada juga yang terintegrasi menjadi satu karena persamaan budaya. Nah, itu sebabnya kita memerlukan budaya nasional, identitas nasional, yaitu yang budaya Pancasila itu. Ya, bagaimana kita berbudaya Pancasila dari Aceh sampai Papua.
Itulah wajah Pancasila itu. Berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda-beda agama, berbeda-beda golongan, tapi kita satu jua. Satu jua. Ya, satu kesatuan di dalam mengabdi kepada negara. Itulah yang kita bilang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka berbeda-beda, tunggal. Bhinneka itu berbeda-beda, tapi satu. Sudah ada kata-kata Bhinneka. Cukupkah dengan Bhinneka saja? Oh tidak. Harus ada kata tunggal. Satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Ada Ika. Apa maksudnya Ika? Itu angka satu, pengertian satu, di situ ada tiga. Bhinneka Tunggal Ika. Ika pun satu. Tapi Ika yang ketiga adalah satu kesatuan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Banyak yang tidak tahu, itu sebenarnya berkelanjutan. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Dharma itu bakti, mengabdi. Ya, itu sebenarnya. Tetapi 25 tahun kita reformasi, Pancasila tergerus, nilai-nilainya tergerus, bahkan diselingkuhin lah kalau menurut saya. Ya, dibiaskan. Nah, inilah makanya budaya nasional itu siapa yang tanggung jawab? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Zaman Pak Harto, Menteri Pendidikan sendiri, Menteri Kebudayaan sendiri, tapi dijadikan satu. Antara pendidikan dan kebudayaan itu berbeda. Tapi ya sudahlah, inilah reformasi. Reformasi yang tidak punya konsep. Yang penting ada reformasi, berubah. ABRI jadi TNI, ya kan? Dwi fungsi jadi dwi misi. Suka-sukanya yang membuat konsep tanpa ada patokan yang standar. Apakah ini benar? Jadi terjadilah konflik paradigma das-mundasku itu. Aku yang benar, kau salah. Kami yang benar, kamu salah. Nah, tapi harusnya ada standar patokan gitu loh. Nah, jadi di sini etnisitas akan menjadi dasar untuk memecah negara yang ada. Ya. Dalam rangka apa? Pembentukan negara baru dan iredentitasme. Nanti kita jelaskan apa itu iredentisme. Ya. Migrasi paksa dalam jumlah yang besar juga mungkin diperlukan. Ya, sehingga Asia ini akan dihuni oleh puluhan apa? Puluhan etnis. Nah, karena Indonesia ini sangat seksi, makanya banyak yang ingin ke Indonesia. Makanya jangan heran. Di Indonesia ini adalah ya jumlah agama terbesar ada di Indonesia. Paling banyak di Indonesia, agama dan kepercayaan paling banyak di Indonesia. Jumlah suku juga nggak heran-heran kita, banyak sekali. Terutama di Papua, itu lebih banyak lagi sukunya. Mungkin ada 300-an. Ya kan? Bahkan ratusan negara dan negara bagian, ya kan? Peta politik Asia dapat berubah secara dramatis. Ketika Papua merdeka, itu secara dramatis, beda peta politik yang ada, paradigma di regional pun bergeser. Ya. Oke, saya mau menjelaskan sedikit pemahaman tentang iredentisme sehingga kita tidak konflik terminologi. Iredentisme itu dari bahasa Italia, ya, iredento, artinya penebusan. Adalah konsep politik di mana suatu negara berasrat untuk menganeksasi wilayah yang dikuasai oleh negara lain atas dasar persamaan etnis dan keterkaitan sejarah dan budaya, baik itu aktual maupun hanya dugaan. Ini pengertiannya. Jadi kita ya di samping apapun kita belajar, sama-sama lah kita belajar supaya jangan ketinggalan kereta gitu loh ya. Karena mau ngomong galarua, ngomong nasionalisme, tapi nggak ngerti dia akar nasionalisme dari mana. Apa tantangan terhadap nasionalisme? Ya. Ketiga, mengistimewakan kelompok tertentu, menciptakan beberapa kelas warga negara. Oh, kau suku Batak, Bing. Kau kelas 2.
Kami suku yang paling banyak, kami paling minoritas. Kamu minggir, kamu minoritas. Ini berbahayanya. Makanya nasionalisme itu dipahami jangan dalam keadaan arti sempit. Ya, beberapa individu dan kelompok akan selamanya terdegradasi ke status kelas 2. Ya, terdegradasi ke status kelas 2. Karena kelompok mereka tidak akan setara dengan kelompok etnis. Etnis yang merasa dia kelas utama. Nah, terus caranya gimana? Satu-satunya cara untuk meninggikan dan memposisikan diri adalah melalui konflik. Ya, kalau orang Papua sekarang ingin memposisikan dirinya, ya melalui konflik. Konflik belum tentu perang, tapi kalau perang sudah pasti konflik. Ya. Nah, banyak lagi etnis-etnis lain. Ingat, memposisikan diri itu apa? Itulah strategi. Strategi itu how to improve your position all the time. And then, you maintain. Kalau dia sudah sampai posisi itu. Nah, kita harus terbuka lah, kita harus fair. Kita tidak memandang lagi bahwa semua manusia ini ciptaan Tuhan. Mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan. Setara di hadapan Tuhan. Gak ada mau rambutnya keriting kek, mau rambutnya lurus kek, mau matanya sipit kek, mau hidungnya mancung kek, mau hidungnya pesek kek, mau telinganya besar kek, mau bibirnya besar atau mau bibirnya tipis, mau matanya hitam, mau matanya biru. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ini. Dengan konflik, mereka tujuannya apa? Agar dapat memisahkan diri dan membentuk negara baru. Atau bergabung dengan negara lain. Ya. Nanti negara-negara, kalau seandainya ya, jika Papua merdeka, maka mereka akan bergabung sama negara-negara yang ada di Pasifik. Ya. Negara-negara di Pasifik itu sampai ke Hawaii. Jadi jangan heran ya, saya ke Hawaii itu 14 kali. Ya namanya bakar babi, bakar batu itu ya, kenapa bisa sama ya orang Papua sama orang Hawaii sana? Ya dia taruh di dalam tanah. Why? Makanya saya tadi ada diskusi ya. Asal usulnya orang Papua ini dari mana? Ada yang kita bilang, hitam kulitku, keriting rambut, aku Papua. Nah, jadi orang Afrika sana, hitam keriting juga rambutnya. Hitam juga kulitnya, sama-sama pakai koteka. Bagaimana ceritanya terdampar? Tapi inilah yang harus kita jelaskan. Ya, mau berdasarkan apa? Kita mau jelaskan dengan ideologi Pancasila atau kita menjelaskan ideologi kerajaan Tuhan? Karena Tuhan menciptakan bangsa-bangsa ini. Kita jujur aja, kalau kita masih ya turunan Abraham. Kalau mereka bukan loh. Orang Papua, orang Afrika bukan turunan Abraham. Jadi kalau di Uni Emirat Arab sekarang ada istilahnya dibangun gereja, sinagoga, kemudian masjid, ya. Dibilang apa? Keluarga Abraham. Tapi bisa nggak kita membawa orang Papua atau Afrika yang rambutnya keriting, yang kulitnya hitam kita bawa, mengatakan bahwa mereka keluarga Abraham? Nah, makanya kita angkut satu lagi ke atasnya. Ya kita keluarga Nuh. Ada Hem, ada Sem, ada Japet. Coba diangkat. Makanya kita bicara ini, kita mau berdasarkan apa? Berdasarkan ideologi kerajaan Tuhan, ya, di mana sejarah cukup panjang, ya, sampai hari kesudahan. Kalau kata orang hari kiamat, ya kan? Siapa kita? Siapa yang bukan kita? Who are we? Who are not we? Nah, ini yang berbahaya. Jadi bagaimana kalau kita mau konflik terus-menerus, dan ini susah diselesaikan tanpa ada kesadaran. Nanti caranya bagaimana? Ya saya hanya bisa mengajukan satu rekomendasi ya.
Satu rekomendasi bagaimana supaya nasionalisme keindonesiaan ini bisa terjaga. Nah, oke. Dia mau bergabung dengan siapa? Negara-negara Melanesia. Makanya jangan heran kalau negara-negara Melanesia mendukung kemerdekaan Papua. Ya. Di mata kelompok yang kurang beruntung, bangsa dan negara akan menjadi tidak sah. Hati-hati loh. Nah, persatuan nasional akan sangat sulit terwujud atau dicapai kecuali melalui asimilasi yang keras dan kuat. Itulah dulu konsepnya Pak Harto. Bagaimana transmigrasi ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, siapa yang mau berimigrasi ke Lampung? Orang Bali banyak di Lampung sekarang. Ya, orang Jawa juga banyak di Kalimantan. Bahkan di mana? Kalau di daerah Batak nggak usah ditanya, sampai ada namanya tanah di sana disebut tanah Jawa. Bayangkan, tanah Jawa. Ya. Ke Papua juga mungkin sudah banyak orang Jawa. Ya. Bahkan bayangkan aja negara apa ya? Suriname itu coba, negara Suriname itu orang Jawa banyak di sana. Ya, oke lah ya. Ini akan menyebabkan kalau kita begini keras terus akan menyebabkan apa? Pertumpahan darah yang berkepanjangan. Jadi kemarin Pak Paul bilang temanya apa? Papua berdarah. Papua berdarah-darah. Karena hampir setiap hari tetesan darah itu jatuh ke bumi. Tapi nggak jelas tujuannya apa gitu loh. Ya. Nanti kalau ribut terus Tuhan marah loh. Nah yang keempat, yang saya mau jelaskan ini, pembentukan negara bangsa berdasarkan etnis akan menghambat kerjasama dan integrasi regional. Ingat, ASEAN dulu sudah sepakat. Ya. One community, ya. Banyak one-one-nya lah. Itu namanya integrasi menjadi satu. Makanya ASEAN diam-diam aja kok nggak banyak komentar tuh negara ASEAN. Ya. Kenapa? Para pemimpin di negara dan negara bagian, maksudnya kawasan ini, yang diperebutkan akan lebih tertarik untuk melindungi status quo politik yang ada di dalam negaranya dan dengan perluasan di kawasan. Mereka tidak akan mau terlibat dalam aktivitas regional yang merusak status quo tersebut. Ya, saya Thailand, saya bangsa Thailand. Saya tidak akan mencampuri urusan dalam bangsa Indonesia. Demikian juga mau Malaysia, mau Singapura, mau Filipina, ya, nggak mau mencampuri. Ngapain? Karena apa nanti? Akan mengganggu kerjasama dan regional, integrasi regional, kawasan. Ya. Berdasarkan keterikatan yang lebih besar pada norma-norma seperti kedaulatan dan non campur tangan dalam apa? Urusan dalam negeri dan khususnya integrasi dalam suatu negara. Serta akan menghambat kerjasama regional. Jadi negara-negara di lingkungan ASEAN aja nggak pernah ribut, tetapi yang mereka satu etnis, yang merasa budaya yang sama, itu yang ribut. Ya, nggak pernah Malaysia berteriak-teriak di PBB sana tentang Papua, Thailand, nggak pernah, Filipina juga nggak pernah. Tetapi yang di sekitar Irian, Papua, itu terjadi. Ya. Oke, sekarang saya hanya mencoba saja, ya, bagaimana caranya melaksanakan mitigasi. Mitigasi itu pencegahan, to prevent, dampak negatif dari tantangan pembentukan suatu negara bangsa, ya, berdasarkan etnis. Ini kurang nih, suatu negara bangsa berdasarkan etnis. Yaitu dengan cara pertama, menciptakan rasa memiliki bagi semua warga negara.
Jadi kita harus merasa memiliki ya. Kita bagaimana menciptakan rasa memiliki itu? Semua warga negara yang ada di Indonesia ini. Sense of belonging namanya. Nah, menciptakan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Kita mempunyai identitas nasional yang sama. Bagaimana cara kita mempunyai identitas nasional yang sama? Di antara semua orang yang hidup bersamaan dalam satu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa memiliki dan identitas bersama ini yang disebut nasionalisme keindonesiaan akan meminimalkan ketegangan dan konflik. Melepaskan potensi penuh dari semua warga negara, menjadikan negara dan negara ya yang lebih koheren dan efektif. Aduh, terganggu ya. Aduh. Pusing. Oke, sorry ya, ada gangguan. Bisa didengar ini? Halo? Bisa, Pak, bisa. Oke, ada gangguan tadi. Ada yang telepon, mau bertamu lagi ke rumah ini. Oke, dia nggak tahu saya apa. Jadi, rasa memiliki dan identitas bersama itu, nasionalisme ke Indonesia itu akan meminimalkan ketegangan dan konflik. Ya, melepaskan potensi penuh dari semua warga negara, menjadikan negara ini ya negara yang lebih koheren dan efektif. Ya, memajukan pembangunan komunitas regional dan secara umum meningkatkan keamanan nasional dan regional. Kalau Indonesia tergoyang stabilitas keamanannya, mau tidak mau, dampaknya juga akan terjadi di kawasan atau regional. Jangan dikira tidak. Ya. Ini yang tidak dipahami oleh mereka-mereka karena egonya, ego kesukuannya, ego kesukuan dan agamanya. Ya, kita tunggu sajalah Indonesia ini masih utuh apa tidak, kan gitu. Nah, pembentukan negara bangsa yang berwawasan pada kenyataannya akan memiliki potensi yang lebih besar dan lebih berhasil daripada pembentukan negara bangsa berdasarkan etnis dalam membangun apa? Komunitas politik nasional yang kohesif di negara multi etnis dan multi agama seperti India lah katakan dan Indonesia. Ya. Kalau Cina lain lagi. Ya. Cina lain lagi. Karena di sana nggak berlaku demokrasi. Karena suku yang paling banyak 90% suku Han. Nah, terus mau demokrasi apa? Ya. Hal ini juga kenyataannya telah memberikan apa? Kontribusi untuk memperkuat komunitas politik nasional. Politik negara kita ini, coba lihat sekarang ini, politik nasional itu tercabik-cabik, mana yang mau dipakai sekarang ini? Bingung. Ya. Dan negara-negara dengan populasi homogen, seperti Jepang dan Korea Selatan. Jangan dikira kita nggak memberikan kontribusi kepada mereka. Memberikan kontribusi. Ya. Nah, oke ya, ini lagi satu. Realisasi potensi pembentukan negara bangsa. Bagaimanapun sangat tergantung tidak hanya pada konsepsi abstrak negara bangsa tersebut, tetapi juga pada sifat negara, sistem politik, kebijakan, dan praktek
konflik negara yang sempit itu berbahaya dan rejim yang tidak ribelar. Jadi kita tidak boleh mempraktekkan konstruksi negara yang sempit atau nasionalisme sempit yang kita sebut Calvinisme. Itulah nasional sempit seperti Hitler dulu, Mussolini. Ya. Nah, pembentukan negara bangsa telah membuat kemajuan, tetapi juga mengalami kemunduran. Why? Mengapa? Ya, sebagai akibat dari adanya keinginan untuk membentuk negara berdasarkan etnis atau berdasarkan agama. Jadi negara Indonesia bukan semakin maju nanti, semakin mundur, tergerus nasionalismenya. Mau nasionalisme apa? Memang Indonesia itu tidak ada. Baru didengungkan, baru dikumandangkan. Itu tahun 928. Ketika kita menemukan identitas, ya 1 Mei 1908, oh ternyata kita bisa menjadi suatu bangsa yang berjati diri. Tapi belum ada Indonesia waktu 1928 itu ketika dikumandangkan Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Raya. 27 tahun kemudian barulah ada Indonesia. Baru merdeka. Itu pun belum berdaulat penuh. Belum berdaulat penuh. Ya kan? Nah, kalau masih ada keinginan untuk apa? Untuk merdeka atau memisahkan diri dari Indonesia, ya jawabnya apakah mau pemerintah pusat melepaskan itu? Ya. Kemudian, namun pembentukan negara nasional pada kenyataannya lebih baik untuk membuat negara yang kohesif dalam masyarakat yang beragam maupun homogen. Ya. Coba lihat, nasionalisme itu adalah kekuatan di zaman globalisasi ini. Terjadi masalah di belahan dunia ini, semua kembali kepada nasionalismenya. Jepang merasa, oh kami tidak boleh barang Korea masuk, tidak boleh barang Cina masuk, Korea juga demikian. Nah kita yang bingung. Ya, semua barang boleh masuk ke Indonesia ini. Karena kita tidak punya kemandirian. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,